Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratika Inaya dengan NIM 2304045035 dari kelas BKD. Maksud tujuan saya membuat video ini bertujuan untuk menuntaskan ujian tengah semester mata kuliah dasar-dasar psikologi sosial. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis film Bukir Kau Rumah, yaitu sebuah karya yang sangat menyentuh emosi dan menyampaikan pesan penting tentang hubungan manusia, kesehatan mental, dan perjalanan menemukan diri. Dalam video ini, saya akan membahas bagaimana unsur-unsur psikologi sosial seperti interaksi sosial, sosialisasi, perubahan sikap, hingga dinamika kelompok terlihat di dalam film ini. Nah, interaksi sosial merupakan inti dalam film ini. Niskala, tokoh utama, terlibat dari beberapa interaksi dengan orang-orang sekitarnya seperti ayahnya, sahabatnya, dan Pram. Misalnya, interaksinya dengan ayahnya menggambarkan hubungan yang kompleks antara kasih sayang dan kontrol. Ayah Niskala ingin melindunginya karena kondisi mentalnya, tetapi terkadang perlindungan ini membuat Niskala merasa terkekang. Sementara itu, interaksi antara Niskala dan Pram berkembang dari rasa penasaran menjadi hubungan yang lebih mendalam, di mana Pram belajar memahami dunia Niskala yang berbeda. Film ini menunjukkan bagaimana interaksi sosial dapat menjadi sumber kekuatan, tetapi juga tantangan ketika ada perbedaan pemahaman atau ekspektasi. Nah, sosialisasi dalam proses di film ini di mana individu belajar dan menginternalisasi norma serta nilai-nilai sosial. Dalam film ini, proses sosialisasi Niskala tergambar dari dua lingkungan utama, keluarganya dan kelompok teman-temannya. Dari keluarganya, terutama ayahnya, Niskala belajar tentang tanggung jawab dan pentingnya menjaga kesehatan dirinya. Namun, ayahnya juga menjadi representasi dari tekanan sosial yang membuat merasa harus normal. Dari teman-temannya sendiri itu, Niskala mendapatkan pengalaman berbeda seperti dukungan emosional hingga konflik yang memaksanya menghadapi situasi sulit. Proses ini membentuk kepribadian Niskala, meskipun kadang ia merasa tidak sepenuhnya diterima karena perbedaan yang ia miliki. Nah, selanjutnya itu perubahan sikap. Perubahan sikap adalah padanan penting dalam film ini, terutama terlihat pada karakter Pram. Di awal cerita, Pram hanya melihat Niskala sebagai seseorang yang unik dan berbeda. Namun seiring waktu, Pram mulai memahami bahwa perbedaan ini berasal dari kondisi mental yang dialami anaknya, yaitu Niskala. Pengalaman langsung bersama Niskala, termasuk momen-momen sulit ketika Niskala merasa terpuruk, membuat Pram lebih peka dan peduli terhadap isu kesehatan mental. Perubahan sikap ini mencerminkan bagaimana pengalaman dan hubungan yang dekat dapat mengubah cara pandang seseorang terhadap orang lain. Selanjutnya itu kepatuhan dan konformitas. Kepatuhan terlihat jelas dalam hubungan Niskala dengan ayahnya. Ayah Niskala memiliki ekspektasi tertentu untuk melindungi Niskala, sehingga ia menetapkan banyak aturan. Meskipun Niskala sedang tertekan, ia tetap menunjukkan kepatuhan karena cinta dan rasa hormatnya terhadap ayahnya. Nah, di sisi lain, konformitas juga muncul ketika Niskala mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan teman-temannya. Ada momen di mana Niskala berusaha untuk terlihat biasa dan mengikuti ritme kelompoknya, meskipun di dalam dirinya ia merasa berbeda. Konformitas ini menunjukkan tekanan sosial yang dihadapi Niskala untuk diterima oleh lingkungan. Selanjutnya itu pengaruh minoritas. Niskala adalah contoh individu yang membawa pengaruh sebagai minoritas. Sebagai seseorang yang gangguan mental, ia seringkali dianggap berbeda atau bahkan salah oleh lingkungannya. Namun melalui perjuangannya untuk tetap menjalani hidup,
cara pandang orang di sekitarnya, terutama kepada ayahnya yaitu Prabu. Pengaruh Niskala ini bukan hanya pada Prabu, tetapi juga pada kita yaitu penonton film yang diajak untuk lebih memahami pentingnya empati terhadap orang dengan kondisi mental yang berbeda. Selanjutnya itu pengaruh minoritas. Nah, Niskala adalah contoh individu yang membawa pengaruh sebagai minoritas. Sebagai seseorang dengan gangguan mental, ia seringkali dianggap berbeda atau bahkan salah oleh lingkungannya. Namun melalui perjuangannya untuk tetap menjalani hidup, ia mengubah cara pandang orang di sekitarnya, terutama ayahnya itu Prabu. Pengaruh Niskala ini bukan hanya pada ayahnya, tetapi juga pada kita yang menontonnya, yang mengajak kita untuk lebih memahami pentingnya empati terhadap orang dengan kondisi mental yang berbeda. Pengaruh minoritas yang dibawa oleh Niskala adalah sebuah pesan bahwa perbedaan bukan halangan untuk memberikan dampak positif. Selanjutnya itu dinamika kelompok. Nah, dinamika kelompok terlihat pada film ini pada saat hubungan Niskala dengan teman-temannya di kampus. Kelompok ini memiliki momen-momen saling mendukung, tetapi juga terdapat konflik kecil yang menggambarkan perbedaan pendapat di antara anggotanya. Misalnya, pada saat di mana Niskala merasa dihakimi oleh teman-temannya yang menunjukkan bahwa dinamika kelompok bisa menjadi tantangan bagi individu yang merasa berbeda. Namun, kelompok ini juga menjadi tempat di mana Niskala bisa menemukan dukungan, menunjukkan peran penting kelompok dalam membentuk pengalaman sosial seseorang. Nah, selanjutnya juga itu tentang kepemimpinan kelompok di film ini tidak selalu ditampilkan secara eksplisit. Namun ada beberapa adegan di mana salah satu teman Niskala mengambil peran sebagai mediator ketika terjadi konflik. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu harus formal dan kelompok kecil. Kepemimpinan sering kali muncul dari individu yang memiliki pengaruh paling besar dalam menyatukan atau mengarahkan keputusan kelompok mereka. Nah, baik, selanjutnya itu identitas diri. Nah, dalam film ini menggambarkan saat perjalanan Niskala adalah tentang menemukan identitas dirinya. Ia menghadapi tantangan besar dalam memahami siapa dirinya di tengah ekspektasi sosial dan kondisi mental yang ia alami. Nah, identitas diri Niskala terbentuk dari pengalamannya dengan keluarga, teman-teman, dan hubungannya dengan Prabu. Meskipun sering merasa terasing, ia perlahan mulai menerima bahwa dirinya berharga apa adanya. Identitas diri yang ditemukan Niskala menjadi pesan penting bahwa penerimaan diri adalah langkah awal untuk hidup yang lebih bermakna. Terakhir itu konsep diri dan harga. Nah, konsep diri Niskala seringkali dipengaruhi oleh bagaimana orang lain memandangnya. Ia merasa bahwa kondisi mentalnya membuatnya berbeda, dan ini mempengaruhi harga dirinya. Namun seiring perjalanannya waktu, Niskala mulai menyadari bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh opini orang lain. Dalam beberapa momen reflektif, ia menunjukkan penerimaan terhadap dirinya sendiri. Hal ini mengajarkan bahwa harga diri yang sejati berasal dari bagaimana kita memandang dan menghargai diri sendiri, bukan dari standar orang lain. Di film Kukira Kau Rumah bukan hanya cerita tentang hubungan manusia, tetapi juga perjalanan batin untuk memahami diri dan orang lain. Melalui analisis ini, kita bisa melihat bahwa setiap interaksi, keputusan, dan perjuangan dalam film ini menggambarkan konsep-konsep psikologi sosial yang penting. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa, dan jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.